Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak kelas 4A, B, C. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa semoga pembelajaran dari atau dalam jaringan yang kita laksanakan kali ini semoga akan cepat berlalu dan cepat berakhir karena adanya virus yang melanda di negara tercinta kita ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Danang akan menjelaskan tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 3 dan 4. Langsung saja, anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis, bisa mempersiapkan buku-bukunya, bisa dibuka dulu, dan kita akan memulai pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita langsung ke pembelajaran 3 dulu. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Mari kita bahas lebih lanjut. Di sini ada contoh-contoh anak-anak sedang bermain engklek ya. Jadi engklek itu di beberapa daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai sebutan sudamanda, ada yang mempunyai sebutan gebrok, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi di sini anak-anak akan menjumpai di buku tema permainan engklek dan peralatan yang harus digunakan dan juga cara bermain engklek. Anak-anak bisa membaca di buku temanya, diperhatikan, dan mungkin juga anak-anak pernah memainkan permainan engklek ini bersama teman-temannya. Nah, anak harus tahu bahwa cara permainan yang benar sudah tertulis di buku tema di situ, dan anak-anak juga bisa melakukan sesuai yang ada pada cara-cara dalam buku. Permainan engklek merupakan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Kemampuan lokomotor sangat penting untuk mengukur motorik. Nah, beberapa keterampilan lokomotor yang perlu kamu kuasai adalah 1. Berjalan, 2. Berlari, dan 3. Melompat. Itu harus kita kuasai, apalagi di dalam permainan engklek itu sangat membutuhkan keterampilan melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun. Salah satunya adalah permainan yang bernama Fahumbu Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nih, seperti ini. Nah, di sini ada cerita Fahumbu Batu. Anak-anak setelah membaca cerita Fahumbu Batu, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita tersebut. Nah, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah pernah dijelaskan.
ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan bisa berupa kalimat, inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pendukung itu bisa dikatakan tambahan-tambahan dari gagasan pokok, seperti itu. Di sini Pak Dina mencontohkan di paragraf 1, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbu Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Di sini Pak Dina garis bawah di sini. Nah, yang tergaris bawah ini adalah gagasan pokok. Setelah itu merupakan gagasan pendukung. Jadi semua yang selain digaris adalah gagasan pendukung. Nah, nanti anak-anak akan mencari di paragraf 2 dan 3 paragraf pokok, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang kamu bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi? Apa bedanya? Itu sangatlah berbeda karena kita berada di ruangan yang sempit dan di ruangan yang sangat terbuka dan luas. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Meski kecil dan panjang, rongga pada gendang makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Dapat kita simpulkan, bunyi dapat memantulkan suara jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Nah, di sini ada macam-macam bunyi pantul, yaitu ada 2. Yang pertama ada gaung ataupun kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Sedangkan kedua ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul. Setelah bunyi asli selesai terucapkan, jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Perbedaannya, jika gaung atau keram biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Jika gema biasanya terjadi di ruangan yang luas. Bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi aslinya. Selanjutnya,
Nomor 2 ada penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalkan karpet, kertas, goni, kain, busa, dan wol, dan banyak sekali yang lainnya. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembelajaran 3 pada subtema 3. Kita akan lanjut ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Pernahkah kalian untuk menolong temanmu? Jika pernah, berarti kalian sudah melakukan hal yang sangat baik. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus tolong-menolong dalam keberagaman seperti apa yang dilakukan Siti dalam cerita berikut. Nah, ini ada cerita Siti dan teman-teman. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan penjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, jadi Siti sama teman-temannya bekerja sama untuk membantu Bu Siti agar Bu Siti dapat untuk membiayai anaknya yang sedang sakit dan menjaga anaknya yang sedang sakit juga. Itu adalah contoh perilaku yang sangat terpuji. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, nanti anak-anak di buku tema akan menjumpai pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Silahkan bisa dikerjakan dalam buku yang sudah disediakan. Selanjutnya ada potongan-potongan segitiga. Ada 2 segitiga. Dipotong ujung segitiga, lalu susun seperti gambar berikut. Padahal sama-sama segitiga. Kenapa sudutnya bisa berbeda-beda? Nah, padahal atas sama bawah itu sama-sama segitiga. Kita akan membahas ini. Sebelum membahas, yang harus kita ketahui adalah semua segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Semua segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Itu harus diingat karena itu menjadi kunci dasarnya. Di sini ada segitiga. Ada 3 sudut. Nah, segitiga di samping, sudut PQR. Nah, kita hanya mempunyai sudut Q-nya saja 40 derajat dan sudut R 45 derajat. Lalu berapa sudut P? Sudut P adalah 95 derajat. Kok bisa? Mari kita bahas. Ketika sudut A menunjukkan 60 derajat dan sudut B menunjukkan 75 derajat, sudut C berapa? Nah, anak-anak harus memperhatikan
180 derajat adalah dasar utamanya. Dikurangi yang kita ketahui adalah sudut A 60 derajat. Dikurangi sudut sudut B 75 derajat. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 45 derajat, itu adalah sudut C. Jadi sudut C adalah 45 derajat, seperti itu. Jadi pada intinya rumusnya adalah 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui yang pertama, lalu dikurangi sudut yang diketahui yang kedua, dan hasilnya adalah sudut yang belum diketahui. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada besar sudut pada segitiga juga mempengaruhi namanya. Nah, jadi kita akan membahas tentang macam-macam bentuk sudut. Bentuk sudut itu ada 4, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu yang lancip seperti apa, yang siku-siku seperti apa, yang tumpul seperti apa? Ada yang akan melihatkan dan anak-anak bisa membaca di rumah, bisa ataupun di screenshot ini buat catatan macam-macam sudut berdasarkan besaran sudut. Jadi ini adalah dasarnya bentuk sudut. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut tepat 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut lebih dari 90 derajat. Contohnya ada di belakangnya ya, ini ada sudut lancip lebih dari kurang dari 90 derajat. Jika sudut siku-siku dia mempunyai garis yang tegak lurus dan sudutnya tepat 90 derajat. Jika sudut tumpul itu mempunyai sudut yang lebih dari 90 derajat. Jika pas lurus 180 derajat itu namanya sudut lurus. Nah, tetapi ada tambahan lagi di sini, ada sudut refleks, yaitu sudut lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Jika sudut penuh yaitu sudut tepat 360 derajat, yaitu satu buah lingkaran. Nah, kita sudah membahas pembelajaran 4. Jadi kita hari ini sudah belajar pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama tentang kita belajar tentang kalimat teks atau cerita teks dan bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu kita juga belajar tentang permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia, dan kita juga belajar tentang PJOK, yaitu gerak lokomotor yang ada pada permainan engklek. Setelah itu di pembelajaran 4 kita belajar sudut, macam-macam sudut, dan menghitung segitiga, sudut dalam segitiga. Selain itu, kita juga belajar tentang bekerja sama antar sesama. Jadi cukup sudah pembelajaran kali ini. Pada nang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.